Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Perlani Putri Astina dari kelas 10 Mekatronika TDK SMK Negeri 1 Batang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai transistor. Simak videonya ya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai transistor, kita harus tahu dulu apa sih itu transistor. Nah, transistor ini itu adalah suatu komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor yang memiliki 3 buah kaki. Nah, di sini ada 1 buah transistor. Kita tuh bacanya di sisi datar gini kalau kita ingin menentukan kaki-kakinya. Nah, ini ada 3 buah kaki. Kaki yang bawah ini namanya emitor, yang tengah base, yang atas sudah pasti kolektor. Nah, kaki emitor ini untuk apa sih? Base ini untuk apa? Kolektor ini untuk apa? Nah, ini. Emitor itu gunanya untuk menghasilkan elektron atau muatan negatif. Nah, kalau yang tengah atau basis itu gunanya untuk mengatur arah gerak muatan negatif dari dalam transistor melalui kolektor. Nah, terus kolektor ini gunanya sebagai saluran keluar bagi muatan negatif tadi dari dalam transistor. Cara menentukan jenis transistor. Secara teori, transistor NPN dan PNP memang sangat mudah dibuktikan karena perbedaan muatan pada kaki-kakinya. Tapi bagaimana cara membedakan atau menentukan kedua transistor ini secara fisik? Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan transistor ini jenis apa, jenis NPNK atau PNP. Nah, baik, di sini saya menggunakan multi ya. Saya arahkan multinya ke ohm. Terus saya kalibrasikan dulu. Oke. Setelah itu probe merahnya ini kita tempelkan pada kaki emitornya. Terus probe hitamnya kita tempelkan pada basis. Nah, jika jarumnya ini bergerak, berarti dia ini termasuk jenis NPN. Tapi jika dia tidak bergerak, maka dia termasuk jenis PNP. Gitu ya. Oke. Kita coba ya. Di basis tengah. Nah, dia bergerak. Berarti ini termasuk jenis NPN. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin menentukan PNP itu seperti apa gini? Tempelkan probe merah pada kaki basis, terus probe hitamnya terserah mau ke emitor atau kolektor. Di sini saya tempelkan ke kolektor aja. Nah, di sini dia tidak bergerak sama sekali, berarti dia bukan termasuk jenis PNP. Fungsi transistor. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi transistor. Nah, fungsinya itu untuk memperkuat arus listrik yang masuk ke dalam rangkaian. Fungsi ini berkebalikan dengan resistor. Kan kalau resistor itu meredam arus. Nah, kalau transistor itu malah untuk memperkuat arus gitu. Tipe-tipe transistor. Nah, kali ini saya akan membahas tipe-tipe transistor. Tipe transistor itu ada 2, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. NPN itu singkatan dari negatif, positif, negatif. Sedangkan PNP itu singkatan dari positif, negatif, positif. Nah, di sini saya memiliki 1 buah transistor dan ini tergolong berjenis NPN. Nah, cara untuk menentukan kaki-kakinya itu bacanya dari ini loh, yang datar nih. Dia ada sisi datar sama sisi lengkung. Nah, kita bacanya dari sisi datar ini. Nah, kalau datar ini kita tinggal ngikutin aja nih simbol. Ini emitor, yang tengah base, yang atas sudah pasti kolektor. Nah, kenapa sih ini base-nya kok positif, ini base-nya kok negatif? Nah, karena gini. Nih, kan NPN. Jadi NPN. P-nya di tengah. Kenapa positif? P itu kan positif. Kenapa positifnya di tengah? Karena di dalam kaki ini dia tuh termasuk pertemuan 2 buah anoda gitu. Jadi kalau N di tengah kayak ini PNP, N di tengah dia tuh pertemuan 2 buah katoda atau negatif. Jadi kalau positif dia pertemuan 2 buah anoda. Makanya base-nya itu akan bernilai positif juga. Tapi kalau katoda dia akan bernilai negatif. Nah, terus
pada transistor NPN, dia itu akan aktif jika tegangan positif pada base. Sementara kalau PNP, dia itu akan aktif jika tegangan negatif pada base. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tegangan bias pada transistor tetap. Nah, daerah dari sini ke sini sampai sini itu tegangan base transistor tetap. Selain itu ada juga tegangan base transistor umpan balik kolektor. Yang dari sini ke sini sampai sini itu kolektor. Sementara untuk umpan balik kolektornya itu dari sini ke sini. Nah, itu umpan balik kolektor. Saturasi, daerah aktif dan cutoff. Kali ini saya akan menjelaskan tentang daerah aktif, saturasi, dan cutoff. Nah, di sini ini ada titik paling atas, terus tengah, dan terakhir titik di bawah. Ini maksudnya apa sih? Nah, yang atas ini itu adalah saturasi, yang tengah itu adalah daerah aktif, dan yang paling bawah ini itu adalah cutoff. Nah, saturasi itu adalah keadaan di mana transistor mengalirkan arus secara maksimum dari kolektor ke emitor. Ini. Jadi pada daerah saturasi itu akan mengalirkan arus secara maksimum dari kaki kolektor ke emitor. Oke. Terus kita turun ke bawah sedikit nih, daerah ada di tengah. Daerah tengah ini adalah daerah aktif. Daerah aktif itu biasanya digunakan sebagai penguat sinyal. Transistor dikatakan bekerja mengalirkan arus dari kolektor ke emitor walaupun tidak dalam proses penguatan sinyal. Hal ini ditunjukkan untuk menghasilkan sinyal keluar yang tidak cacat. Jadi dia tuh tetap dapat menghantarkan arus walaupun tidak secara maksimum agar keluaran itu tidak cacat. Jadi daerah aktif ini dia terletak di antara saturasi dan cutoff atau daerah mati. Nah, terus yang bawah itu adalah cutoff atau daerah mati. Cutoff ini merupakan daerah kedap transistor di mana keadaan transistor menyumbat pada hubungan kolektor dengan emitor. Daerah cutoff ini sering disebut daerah mati karena pada daerah ini transistor tidak dapat mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Pada daerah cutoff, transistor dapat dikatakan sebagai saklar terbuka pada hubungan kolektor dan emitor. Jadi dia tidak mengantarkan arus apapun dari kaki kolektor ke emitor. Cara mengukur transistor. Baik, sekarang kita masuki cara mengukur transistor. Di sini saya sudah memiliki satu buah transistor, ini berjenis NPN tadi. Nah, cara mengukurnya itu pertama kita atur dulu ini ke 1 multimeternya. Terus kita kalibrasiin dulu, jangan lupa. Oke. Kemudian karena ini jenis NPN, jadi mengukurnya itu kita letakkan probe hitam pada kaki basis, terus probe merah terserah mau kolektor atau emitor. Dan jika jarumnya bergerak ke kanan, berarti transistor ini dalam keadaan baik. Oke, kita coba ya. Nah, dia bergerak, berarti transistor ini dalam keadaan baik. Tapi kalau misalkan transistor ini jenis PNP, kalian mengukurnya letakkan probe merah pada kaki basis, lalu probe hitam terserah mau emitor atau kolektor. Jika jarumnya bergerak, maka transistor PNP kalian dalam keadaan baik. Dia tidak bergerak. Berarti ini memang jenis NPN. Thank for watching guys.